Setiap pertemuan sudah ditakdirkan, begitu juga dengan perpisahan. Tiap-tiap pertemuan terkadang mempunyai makna dan arti tertentu. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, ini adalah lanjutan kisah Ariel yang berjudul Pendakian Berujung Kematian. Buat kalian yang belum tonton video part satunya, tonton dulu agar dapat mengerti jalan ceritanya. Terus juga nanti di akhir cerita ini, gue bakal ngasih link ceritanya buat kalian. Jadi buat yang suka baca, bisa banget dicek full versionnya. Sebelum gue mulai, kayak biasa, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Biar gue makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Setiap pertemuan sudah ditakdirkan, begitu juga dengan perpisahan. Tiap-tiap pertemuan terkadang mempunyai makna dan arti tertentu. Karena tuntutan pekerjaan, gue pun gak bisa datang pagi-pagi ke rumah Fangi. Padahal sebenarnya di tempat kerja gue udah gak konsen sama sekali. Karena kepikiran Fangi. Selesai kerja langsung lah tuh gue pergi ke rumah Fangi. Ternyata di sana Umar udah sampai duluan. Ternyata di rumah Fangi lagi rame orang. Di dalam kelihatan sekitar ada 4 orang. Nah si Umar itu nggak taunya udah ngobrol sama mereka. Dan mereka itu ternyata adalah teman-temannya Fangi pas pendakian kemarin. Wah gila, pas banget nih pikir gue. Gue pun langsung masuk ke dalam, ngobrol basa-basi lah sama ibunya Fangi dan juga teman-temannya. Dan gak lama gue ajak teman-temannya Fangi buat ngobrol di luar aja, biar lebih enak. Sini, kita duduk-duduk dulu aja, rokok-ngerokok, santai. Iya bang, by the way tadi kita minta izin buat ketemu Fangi, tapi nggak diizinin. Abang juga? Nah itu, maaf nih sebelumnya. Bukan gue mau ikut campur ya, tapi biar gimana kan Fangi juga temen gue nih bang. Makanya gue nggak bisa diem kalau temen gue kenapa-napa. Iya, gimana bang? Jadi gini, di sini gue ngeliat ada sesuatu yang aneh. Gue emang agak sedikit ngerti masalah begituan. Ya masalah makhluk halus lah bang. Maksudnya orang bisa gitu bang? Ya gitu deh. Nah gue mau nanya nih sama kalian. Pas lagi di gunung, kalian ngelakuin hal-hal aneh nggak? Nemu apa gitu? Atau ngambil sesuatu? Enggak kok bang. Kalau kita sih nggak ngapa-ngapain bang, tapi kalau yang lain ya nggak tahu. Kan kita nggak kenal semua bang. Loh, kalian nggak saling kenal emang? Enggak bang, itu kan ada yang dari Tambun, ada yang dari Bekasi Barat, ada yang dari Bekasi Timur. Jadi kita join komunitas gitu. Nah kebetulan saat itu ada yang usul buat naik ke Gunung Guntur. Jadi nggak saling kenal semua bang, kita baru kenal pas di sana. Gue pun garu-garu kepala, bingung mesti ngapain. Gue pun lanjut ngobrol dengan mereka, dan di situ gue juga jelasin kalau saat itu gue ngeliat ada salah satu dari mereka yang ngambil batu. Ciri-ciri orangnya itu kayak kurus, jangkung,
Rambutnya agak ikal, pendek dan warna kulitnya agak sedikit hitam. Tapi ternyata mereka nggak tahu orang yang gue maksud. Lah gimana? Untungnya ada salah satu dari mereka yang punya foto rame-rame pas lagi naik gunung tersebut. Dan bener aja setelah gue lihat foto itu, ternyata ada satu orang yang sama banget dalam penglihatan gue. Kata mereka sih ternyata itu orang Tambun. Kalau nomor handphone orang yang ngambil batu itu katanya mereka nggak punya. Tapi kalau temennya dia ada yang punya nomor handphonenya. Di situ gue lega banget, mungkin ini jawaban dari Allah buat gue ngebantu Fangi. Setelah dihubungin, ternyata nama orang itu adalah Boim. Ya udah, gue bilang sama temen-temennya Fangi buat segera dikumpulin semua temen pendakian pada saat itu. Biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi ke teman-temannya dan juga biar Fangi cepet sembuh. Mereka pun akhirnya setuju. Ya udah, gue langsung mau masuk ketemu sama ibunya Fangi. Di situ gue meminta izin supaya gue bisa ketemu langsung sama Fangi. Karena emang gue udah takut kalau Fangi kenapa-kenapa. Assalamualaikum, Bu. Mau ngapain lagi, Dek? Itu Fangi kan lagi diobatin. Bantu doain aja. Semoga Fangi cepat sembuh. Ini udah seminggu, Bu. Fangi diobatin di sana. Tapi sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Maaf, bukan saya sok tahu, Bu. Tapi memang saya sedikit ngerti tentang hal-hal beginian. Kali aja saya bisa ngebantu Fangi. Maaf ya, Dek. Bukan Ibu nggak percaya. Tapi Ibu udah capek. Ibu udah nggak punya apa-apa lagi. Sepertinya Ibu Fangi salah tangkap. Dia kira gue bantuin supaya gue dapet bayaran. Padahal buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Sekarang Ibu udah nggak punya apa-apa lagi. Ibu cuma bisa pasrah. karena mungkin ibunya Fangi salah paham, makanya langsunglah gue jelasin saat itu juga. Kalau emang gue cuman mau bantu aja, nggak mau dibayar apa-apa. Karena emang Fangi temen gue. Saat itu teman-teman pendakian Fangi pada diem aja ngeliatin gue sama ibunya Fangi. Karena gue bingung mau ngapain lagi. Jadi saat itu gue ambil keputusan supaya ibunya Fangi ini benar-benar percaya sama omongan gue. Sekalian deh biar teman-teman yang lain jadi saksi. Sekarang yang lagi sama Fangi siapa, Bu? Ada bapaknya yang nemenin Fangi di sana, Dek. Ya udah, biar saya lihat sebentar ya, Bu, kondisi Fangi di sana. Jadi, Bu, dalam penglihatan saya, kondisi Fangi ini makin kurang baik. Saya lihat Fangi sudah mulai mengeluarkan hawa dingin di badannya. Dan badan Fangi dari pinggang sampai ke bawah sudah tidak bisa digerakkan lagi, Bu. Sepertinya sudah tidak berfungsi. Kalau Ibu tidak percaya, coba saja, Bu, telepon bapaknya sekarang. Mau nggak mau, gue mesti lakuin ini, biar ibunya percaya. Akhirnya, sang ibu pun menelpon, dan setelah diangkat, jadi saat itu loudspeaker ya. Bapaknya pun heran dan kaget. Si ibu tahu dari mana? Kalau badan Fangi udah dingin dan beberapa bagian tubuh Fangi emang udah nggak bisa digerakin lagi. Bapaknya Fangi juga mengatakan kalau dia baru aja selesai gantiin pampersnya Fangi. Habis BAB. Saat bawa ke kamar mandi, bapaknya itu tadi sempet dibantuin sama santri di sini buat ngangkat si Fangi. Kagetlah ibu Fangi di situ. Begitu juga mungkin dengan yang lainnya. Dengan mata yang mau menangis, ibu Fangi nanya, kenapa badan Fangi bisa dingin kayak gitu? Maaf, Bu, bukannya saya mau bikin ibu jadi kepikiran. Saya juga nggak bisa asal ngomong. Tiap omongan yang keluar dari mulut saya nanti pasti bakal dipertanggungjawabin ketika saya mati.
Tiap orang yang masih hidup itu badannya pasti ngeluarin hawa panas, Bu. Mau dia sehat, mau dia sakit, pasti terasa hawa panasnya. Tapi sebaliknya, kalau badan orang sudah mengeluarkan hawa dingin, itu berarti salah satu tanda udah sampai batas kekuatan fisik seseorang. Untuk saatnya dia pulang ke sisinya. Abis gue ngomong itu, gue lihat ekspresi dari ibunya Fangi berubah. Gue bener-bener nyesel banget udah bilang kayak gitu. Tapi emang itu kenyataannya dari beberapa kali pengalaman yang udah gue dapat sama alamin. Saat itu mendadak suasananya jadi haru. Sepertinya gue gak harus ngomong kayak gitu. Di bab ini mungkin agak berbeda karena gue bakal nyeritain apa yang terjadi sama Fangi sebelum kejadian ini. 24 Oktober 2014, Fangi sama temen-temennya mutusin buat daki gunung lagi karena emang udah beberapa bulan ini pada sibuk masing-masing. Hari Minggu mereka kumpul lah tuh di Bekasi, bercanda-canda sambil nunggu yang lain. Semua pada bahagia saat itu ya karena naik gunung hobi mereka masing-masing. Setelah lengkap, rombongan Fangi pun berangkat naik kendaraan umum. Dan setelah sampai Garut, Fangi numpang mobil bak sayur. Ya hemat-hemat dikit lah kata mereka. Kemudian setelah itu Fangi naik truk buat sampai di atas. 27 Oktober 2014, akhirnya Fangi sampai di Gunung Guntur. Udara sejuk khas pegunungan memang membuat pikiran tenang. 28 Oktober 2014, Fangi sama teman-temannya lagi pada nungguin sunrise. Sebuah keindahan tiada tara dari Sang Maha Kuasa. Fangi ngerasa bahagia banget sama pendakiannya kali ini. Bercanda-canda, seru-seruan bareng sama teman-temannya. Ya walau ada juga sih kejadian kayak temennya itu sempet pingsan karena badannya yang kurang fit. Tapi semua itu dapat mereka lalui bersama. Di hari terakhir ini sebelum turun, mereka sempetin dulu tuh mandi di curug. Karena emang seger banget tuh ya air di gunung itu. 29 Oktober 2014, akhirnya mereka semua sampai lagi tuh di Bekasi. Sebuah liburan yang seru banget kalau kata Fangi. 30 Oktober 2014, Fangi mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh sama dirinya. Tapi dia nggak bisa jelasin rasanya saat itu kayak gimana. Pikirannya kemana-mana, jadi nggak semangat mau ngerjain apa-apa. Padahal dia juga nggak tahu, nggak semangatnya itu gara-gara apa. Guys, karena cukup banyak perubahan-perubahan drastis yang dialami oleh Fangi, jadi gue ringkas aja kayak gini. Fangi ngerasa orang-orang di sekitar dia lagi pada ngomongin Fangi. Makanya dia jadi sensitif sama orang-orang. Tangan Fangi suka gerak-gerak sendiri. Dia juga nggak tahu sebenarnya kenapa bisa gitu. Dan yang paling aneh mungkin adalah Fangi kesel kalau ada yang ngeliatin dia dan nanya kayak gini. Lo kenapa Ngi? Fangi ngerasa kalau dengar suara itu makin kesel. Ibaratnya yang nanya kayak gitu musuh dia. Setiap orang yang lihat Fangi seperti kesel sama dia. Fangi nggak tahu kenapa mereka jadi kesel sama Fangi. Makanya Fangi juga benci lihat mereka. Well, kalau gue lihat keanehan-keanehan yang dialami oleh Fangi ini, intinya itu kayak dia nggak bisa ngeliat ada orang lain di sekitarnya. 31 Oktober 2014, Fangi semakin benci ngelihat mereka. Tangannya makin sering kejang-kejang dan dia juga suka ngomong sendirian kayak gini. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Saat si Fangi lagi kelihatan bingung, tiba-tiba aja ada yang nyamperin dia. Woi Bray, kemana aja lo? Gak kemana-mana, Le. Udah makan lo, Ngi? Gue denger dari anak-anak katanya lo gak mau makan. Gue udah makan. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Fangi jadi kesel sendiri. Langsung aja tuh dia masuk ke kamar buat tiduran. Si Soleh ditinggalin sendirian. Gak lama saat Fangi tiduran, si Soleh itu nyamperin ke dalam dan nanya kayak gini.
Nih, lo kenapa sih? Gak apa-apa. Gue sakit gak sih? Kok orang-orang pada aneh sama gue? Lah, lo katanya? Lo kenapa? Lah, gue gak tahu. Gue juga bingung. Jawaban Fangi seperti orang kesel sendiri. Gak lama dia pun berbalik arah buat tiduran. Karena emang males lihat orang, si Soleh pun dipunggungin. Jadi guys, banyak banget ya perubahan drastis yang dialami oleh Fangi ini. Kalau dari sudut pandang orang di sekitarnya, salah satu yang paling diingat betul adalah ketika Fangi bilang kayak gini. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Suaranya itu kenceng banget dan pakai nada kayak kesel gitu. Fangi juga jadi temperamen dan dia jadi nggak kenal sama keluarganya juga temen-temennya. Dan obrolan Fangi sama Soleh itu adalah terakhir kali Fangi mau diajak ngobrol. Karena setelah itu Fangi sama sekali nggak mau jawab pertanyaan dari orang lain sampai akhir umurnya. Akhirnya Ibu Fangi ngasih alamat pesantren tempat Fangi berobat. Di situ beliau juga mesen, tolongin Fangi ya dek. Insya Allah, semoga aja gue bisa nolongin Fangi atas izinnya, pikir gue saat itu. Sebelum gue cabut, gue sempat pesen tuh sama teman-teman pendakian Fangi buat segera ngumpulin semua teman-temannya saat itu. Terutama si Boim yang ngambil batu itu. Setelah gue sampai rumah, gue pun sama Umar pergi lagi tuh naik mobil menuju pesantren tempat Fangi diobati. Sekitar jam 1 pagi, akhirnya gue sama Umar sampai di pesantren tempat Fangi berobat. Tapi yang gue bikin aneh adalah ini tuh kayak bukan pesantren. Gak ada gerbang gede, gak ada pelang tulisan pesantren, dan juga gak ada santrinya. Jadi bener-bener kayak perkampungan biasa, rumah-rumah kecil yang berdempetan, jalan-jalan setapak, sama sekali gak ada nuansa Islami pondok pesantren. Di situ gue sama Umar bingung, takutnya kita salah tempat. Makanya langsung si Umar telepon bapaknya Fangi yang emang udah nemenin lama sejak Fangi sakit. Pas si Umar lagi telepon bokapnya Fangi, gue perhatiin lagi tuh keadaan sekitar. Kok ada ya pesantren kayak begini? Gue juga dulu pernah mondok, tapi lingkungan pondok gue asri, gak angker begini. Setelah Umar nelpon bapaknya Fangi, ternyata betul tuh ini jalannya. Kita tinggal lurus aja sampai ketemu masjid baru belok kiri. Akhirnya jalan lah tuh kita, dan ketika udah nyampe masjidnya, gue lihat-lihat lagi keadaan sekitar. Fix lah, ini bukan pesantren. Gue takut selama ini kalau orang tua Fangi cuman dibohongin doang. Mar, menurut lo ini pesantren apa bukan? Kali aja gue yang bego nggak tahu pesantren itu kayak gimana. PA lu, mana ada pesantren kayak gini bang? Kita turun dari mobil dan di dekat masjid itu ada bapak-bapak lagi nungguin. Kayaknya itu bapaknya Fangi. Basa-basi sebentar, akhirnya kita dibawa ke tempat Fangi berada. Sampailah kita di sebuah bilik warna biru dan di situ gue makin bingung, ini sebenarnya tempat apaan sih? Setelah berhari-hari gue pengen ketemu Fangi, akhirnya hari ini gue bisa ngeliat dia lagi. Fangi lagi tiduran di ujung ruangan bilik itu. Tangannya lagi nunjuk-nunjuk ke atas atap. Di ruangan itu baunya campur aduk. Pokoknya gue susah deh ngejelasin kayak gimana. Gue lihat keadaan sekitar ruangan, gak ada apapun. Gak ada tulisan ayat-ayat suci, gak ada yang dampingin Fangi sama bokapnya. Yang ada cuman tikar dan kasur lipat yang dipakai Fangi. Kok ada ya pengobatan alternatif kayak gini? Gue duduk di samping Fangi saat itu dan gue bener-bener sedih ngelihat keadaan Fangi kayak gini. Tangannya kurus kering dan mulutnya penuh luka-luka berdarah. Fangi? Percuma mas,
Fangi udah nggak kenal siapa-siapa. Sama sekali nggak ada respon dan matanya pun juga nggak ngeliat ke arah suara gua. Fangi, ayo, gue yakin lo pasti bisa melewati masa ini. Saat itu gue sama Umar bener-bener sedih banget ngelihat keadaan Fangi kayak gitu. Ditambah lagi dia orang yang baik. Pak, di sini betul ya tempat Fangi diruqyah? Kok nggak ada orang ya? Bukan di sini, Mas. Orang yang ruqyah itu di sana. Mereka bacanya bareng-bareng sehabis sholat maghrib. Itu yang di sana itu loh, Mas. Mohon maaf Pak sebelumnya. Bayar berapa ya Pak? Semalam 700.000, Mas, sekalian sama tempatnya. Ya ampun Pak, udah berapa lama Bapak di sini? Padahal kan Bapak tahu kalau Fangi nggak ada perubahan di sini Pak. Saya udah nggak tahu harus kemana lagi, Mas. Saya pasrah. Udah berapa banyak orang pintar yang saya datengin, tetap tidak ada hasilnya. Gue balik lagi duduk di samping Fangi. Di situ lagi-lagi dia berontak dan tangannya tuh nunjuk-nunjuk ke atas sambil matanya melotot. Gue pegang tangannya tapi ditepis sama dia dan dia kembali berontak seperti tadi berulang-ulang. Jarak antara dia diem sama berontak itu kurang lebih cuma 1 menit. Jadi abis 1 menit diem, semenit lagi dia berontak-berontak. Dan kejadian ini udah terjadi semenjak Fangi nggak sadar. Mungkin karena takut gue kaget ngelihat Fangi kayak gitu, bapaknya bilang, "Nggak apa-apa kok Mas, emang udah sering kayak gitu." Jujur, gue jadi mikirin si bapak juga. Mungkin dia udah mentok sama semua usaha yang dia coba. Sampai akhirnya terlihat seperti membiarkan keadaan anaknya. Gue rangkul lagi kepala Fangi dan gue taruh di kedua paha gue. Jadi kalau dia berontak, gue tetap pegang kenceng. Sambil gue berdoa, semoga Allah segera menunjukkan jalan. Nggak lama, semakin gue peluk si Fangi, gue dapet potongan beberapa gambaran. Jadi si Fangi itu ketika berontak, dia lagi ngeliat dirinya sendiri itu ada di dalam goa. Jadi dia pengen berusaha manggil dan narik Fangi yang ada di dalam goa. Jadi kalian ngerti gak sih guys? Si Fangi ini yang berontak ternyata karena ngeliat dirinya itu ada di dalam goa. Dan dia berusaha buat narik dan manggil Fangi untuk keluar dari goa tersebut. Dan yang aneh baru gue tahu adalah Fangi yang di dalam goa ternyata melihat sambil menangis. Jadi Ariel menyimpulkan saat itu kalau Fangi yang ada di dalam goa dapat melihat Fangi yang berusaha menarik dirinya keluar. Mungkin ini juga lah alasan dibalik Fangi yang terus berontak dan kelihatan mengamuk. Sungguh luar biasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya petunjuk ini gue dapatkan. Gak lama langsunglah gue ajak Umar sama bapaknya Fangi untuk ninggalin tempat ini. Tapi di situ bapaknya Umar masih ragu karena sepertinya dia berharap anaknya masih dapat disembuhkan di sini. Mar, ayo bawa Fangi ke mobil. Bantu bawain barang-barangnya ya, biar gue yang gendong si Fangi. Siap bang, gue beres-beresin dulu. Pak, kita pulang sekarang yuk. Gak jelas di sini Pak, gak bakal nyembuhin Fangi juga. Kasihan Fangi Pak, takutnya badannya udah gak kuat lagi. Tapi Mas, nanti di sini gimana? Nanti biar saya yang ngomong sama orangnya Pak. Akhirnya gue sama Umar bawa Fangi keluar dari bilik itu menuju ke mobil. Sempat dicegat juga sama orang-orang situ dan terjadi perdebatan yang cukup keras antara Ariel dengan orang-orang sana yang tidak bisa diceritakan di sini. Tapi intinya adalah Ariel merasa pengobatan dilakukan tidak efektif dan ruqyah yang dilakukan di sini tidak bisa disebut dengan ruqyah, melainkan hanya sekedar ngaji saja. Setelah berdebat, akhirnya mereka pun membawa Fangi ke rumahnya. Sebenarnya Bapak Fangi masih ragu. Mas, ini beneran nggak apa-apa?
Pak, kita cari jalan lain bareng-bareng ya. Insya Allah ada jalannya. Dalam perjalanan pulang, kita udah nggak ngobrol sama sekali. Di situ, bapaknya Fangi tidur di samping Umar yang lagi nyetir. Kayaknya sih kecapean, gara-gara kurang tidur jagain Fangi. Si Umar yang lagi nyetir beberapa kali ngeluh sama gue. Bang, kepala gue sakit. Nyeri banget. Nggak apa-apa kan ini ya? Nggak apa-apa Mar, biasa ini mah, bentrokan energi aja. Soalnya kan kita lagi sama Fangi. Udah lo fokus nyetir aja, pelan-pelan aja ya. Fangi masih terus berontak-berontak sambil tangannya nunjuk-nunjuk ke atas. Entah kenapa pada saat itu gue punya sebuah ide yang kayaknya dapat berhasil buat narik si Fangi pulang kembali. Di part terakhir. Hei, suara siapa itu? Tolong bawa gue keluar dari sini. Akhirnya si Boim udah ada di depan gua. Pengen cepet-cepet gua ambil aja tuh batu biar si Fangi cepet sembuh.